Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku bayangkan, itulah yang sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Kakak Medalena, Kakak Pimping, ya Ibu Evi, Kakak Joni, ya semuanya, Kakak Putri. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Mari pagi hari ini kita mau mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Apapun keadaanmu,
Mari kita putuskan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Ku-nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagimu. Siapakah kami ini Tuhan, dari biji mata-Mu kesayangan-Mu. Dengan apakah kami balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan, dari biji mata-Mu kesayangan-Mu. Dengan apakah kami balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan, dari biji mata-Mu. Oh, dengan apakah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan, dari biji mata-Mu. Oh, dengan apakah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan apakah Tuhan, dari biji mata-Mu kesayangan-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan, dari biji mata-Mu. Oh, dengan apakah Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Shalom Bapak Ibu semua. Tibalah saatnya bagi kita pagi hari ini untuk
kita mendengarkan suara firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu yang baru pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh kembali satu hari lagi, kami boleh menikmati berkat, rahmat, anugerah perkenanan-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini, ambil alih semua kata-kata yang hamba-Mu ini akan ucapkan, dan kiranya Engkau yang mengambil alih setiap hati daripada anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Bukakan mata hati kami semua sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus tolong kami sehingga kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh bantu tap-tap layar, bantu share sambil saya cari sebentar musik yang enak ya. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Saya percaya firman Tuhan yang sebentar saya akan bagikan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, firman Tuhan yang saya bagikan ini semuanya ya, saya sudah mengalami kemenangan, dan saya mau bagikan juga kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu juga apapun situasimu saat ini, mungkin saat ini situasimu lagi tidak sesuai seperti apa yang kau harapkan. Mungkin kau sedang ada di dalam lembah kekelaman, apapun itu. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, shalom Ica, shalom Kakak Estina, Ibu Evi, tadi saya lihat ada Ibu Evi, shalom semuanya, Kakak Bobby, semuanya, Kakak Berlian. Ya, saya mengajak Bapak Ibu semua, kita melihat dari kitab 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 18. Ini bercerita tentang ada seorang yang namanya Hana. Ya, Hana ini dimadu oleh suaminya Elkana. Dimadu karena Hana ini tidak memiliki anak. Ya, sekalipun Elkana sangat mengasihi Hana, tetapi karena Hana tidak memiliki anak, makanya dia dimadu dengan Penina. Kemudian apa yang Hana lakukan? Dia dengan hati yang sangat sakit karena dia suka di tease itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya? Suka diolok-olok gitu ya sama madunya karena dia tidak punya anak. Maka dia berdoa, datang kepada Tuhan, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 18. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 18. Bapak Ibu boleh bantu ketik di komentar dan bantu share sehingga orang-orang lain juga bisa terberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya bacakan ya 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 18. Bagi Bapak Ibu yang mau baca bersama-sama, mari saya undang kita baca bersama-sama. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, saat ini Bapak Ibu, apakah engkau ada dalam situasi seperti ini? Ya, terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan ayat firman Tuhan. Apakah engkau juga ada dalam keadaan yang pedih sekali, tidak ada orang yang mengetahui isi hatimu, ataupun kalau engkau curhat sama orang lain cuma bisa dengar tapi nggak ngerti sesungguhnya perasaan hatimu yang pedih ya. Ya, sama halnya seperti Hana ini, dia menangis terseduh-seduh, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya, ada beberapa hal yang kita mau belajar dari Hana ini. Ya, mungkin yang seperti tadi saya katakan di awal, mungkin Bapak Ibu ada dalam situasi ini. Ya, saya juga pernah ada dalam situasi ini, di mana hati ini rasanya pedih sekali, sakit sekali. Saya ini udah mengalami berbagai macam ya badai hidup gitu ya. Badai rumah tangga, badai bisnis, dan lain sebagainya ya. Badai tantangan hubungan, relationship. Tapi yang paling sakit itu bagi saya ketika saya kehilangan bisnis saya, karena saya ini orangnya sangat independen. Jadi kalau kehilangan bisnis itu mungkin udah jadi berhalanya saya gitu ya. Mungkin saya ini sudah jadi berhala karena apa ya? Mengandalkan diri sendiri, kata firman Tuhan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, itulah saya kena buahnya. Jadi pada saat itu saya dengan hati yang pedih sama seperti Hana datang sama Tuhan, berdoa dan berdoa. Ya, kita mau belajar dari Hana. Hana mengikatkan perjanjian dengan Tuhan. Waktu dia berdoa dalam kepedihan hatinya, dia tidak hanya berdoa, ya, tetapi Bapak Ibu lihat di sini di ayat saya undang Bapak Ibu melihat ya. Kemudian ayat kedua, kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya." Ya. Nah, demikian pula apa yang saya lakukan waktu dulu ya, waktu saya kehilangan bisnis saya sakit. Karena saya merasa, wah, saya ini udah hilang lah semua, termasuk harga diri saya, semuanya hilang ketika bisnis saya hilang. Ya, karena saya menjadikan bisnis saya itu berhala, saya lebih menjadikan mungkin bisnis saya ya segala-galanya bagi saya. Jadi ketika kehilangan, saya kehilanganlah semuanya. Bahkan kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semuanya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Dan ya saya mencari Tuhan sungguh-sungguh sama seperti Hana. Dan kemudian saya berkata kepada Tuhan, karena saya cari Tuhan, saya puasa, saya baca firman-Nya, dan firman-Nya itulah yang akan memimpin Bapak Ibu dan saya. Demikian pula firman Tuhan itu yang sudah jadi rema dalam hidup saya, memimpin saya ya, memimpin saya apa yang harus saya lakukan. Percayalah Bapak Ibu, mungkin sekarang engkau juga ada di situasi yang sama. Mungkin engkau juga baca firman, tapi engkau mungkin nggak ngerti
Kan ada yang ngomong sama saya sudah baca firman tapi saya nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu, sebelum baca firman, undang Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya untuk mengerti firman-Mu. Saya ingin mengerti kebenaran firman-Mu. Pasti Roh Kudus yang akan menolong engkau. Mungkin kau baca sekali nggak ngerti. Nggak apa-apa, baca lagi. Ya, sama halnya seperti saya dulu, dan akhirnya Tuhan menuntun saya lewat firman-Nya untuk banyak memberi kepada pekerjaan Tuhan, ya, sampai dikasih mimpi, memberinya kepada siapa, uangnya berapa jumlahnya, sampai begitu Tuhan itu. Akhirnya kan saya bingung, udah duit saya pas-pasan, disuruh ngasih, itu uang bisa buat jadi modal buat saya bisnis lagi. Tapi Tuhan suruh saya ngasih, dan akhirnya saya juga membuat perjanjian kepada Tuhan, sama seperti Hana membuat perjanjian kepada Tuhan kan. Di sini kita melihat Hana membuat perjanjian kepada Tuhan. Nah, sama halnya karena saya juga disuruh terus ngasih, saya juga bingung dong. Udah bisnisnya kolaps, disuruh ngasih, nah duit dari mana? Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, saya berjanji, saya nggak ngomong berjanji, saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, I will not withhold any good things from you, nor from those who are in need, but I believe that I will always have the priority to get the best from you for everything that I need. Maksudnya apa? Bahasa Indonesianya begini ya. Saya ingatnya bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya kira-kira begini. Tuhan, saya tidak akan menahan sesuatu pun yang baik untuk Engkau jikalau Engkau memintanya daripadaku, ataupun menahan sesuatu pun yang baik daripada orang yang membutuhkan. Tetapi saya percaya bahwa saya akan selalu mendapatkan prioritas yang terbaik daripada Tuhan untuk setiap apa yang saya butuhkan. Itu janji, itu istilahnya ya janji saya kepada Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Tuhan itu Tuhan yang menguji. Firman Tuhan itu firman yang menguji. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, seperti apa yang saya ucapkan, ujian datang lagi. Ya, saya ini makin jelas disuruh sama Tuhan ngasih sama si A, si B, si C, si D. Ngasihnya dalam mimpi lagi jelas. Orangnya siapa, angkanya berapa. Dan bertubi-tubi. Memang Tuhan itu Tuhan yang menguji. Ya, bertahun-tahun. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Saya sudah sering mensaksikannya. Akhirnya apa yang terjadi, saya mengosongkan rekening bank saya itu berkali-kali. Orang Tuhan suruh kan gak berani nolak. Tetapi apa yang luar biasa itu, Tuhan itu menepati janjinya. Saya tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Segala sesuatu yang saya butuhkan, Tuhan ngasihnya jauh lebih baik daripada apa yang saya bisa pikirkan. Ya, padahal situasinya saat itu bisnis saya sudah kolaps, saya nggak punya income. Ya, income ada dari sisa-sisa sedikit lah. Maksudnya bukan dari hasil bisnis saya ya, puji Tuhan ya. Dari ada yang dikit-dikit lah uang apa ya. Ya buat kebutuhan sehari-hari juga nggak cukup sebetulnya. Tetapi dengan apa yang ada itu, saya bisa tetap memberi. Komitmen saya waktu itu ngasih ke gereja itu setiap minggu, kolekte itu cukup banyak. Itu bisa 1 bulan itu bisa untuk kebutuhan hidup saya 1 bulan gitu. Di sini kan di luar negeri kan mahal gitu ya. Tapi kolekte saya yang saya sudah komit sebelum bisnis saya kolaps kan kecil buat saya. Lang, cuma ngasih begitu aja. Kan saya melihat orang-orang gereja pada waktu itu, gereja saya waktu itu kekurangan uang, dan saya bingung.
lah nih orang-orang gereja padahal duitnya pada banyak, kok cuman begitu aja kebutuhan gereja nggak bisa nutup. Ya udah, saya ambil komitmen dalam hati saya. Nah, apa yang terjadi? Bisnis saya kolaps. Saya nggak ada duit, tapi Tuhan itu luar biasa. Ada saja ya pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menepati janji. Sama halnya seperti Tuhan menepati janji kepada Hana. Ya, apa yang terjadi? Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu belajar dari Hana lagi ya. Itu sekilas kesaksian saya. Apa yang terjadi setelah dia menumpahkan semua kepedihan hatinya kepada Tuhan? Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari ayat ke-18. Di sini dikatakan setelah Eli berkata-kata kepada Hana, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Maka apa yang dilakukan oleh Hana? Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ini kebenaran penting yang harus Bapak Ibu dan saya pelajari. Ini berbicara tentang iman. Ketika engkau sudah berdoa sama Tuhan, sudah mencurahkan semua isi hatimu, kepedihanmu, pergumulanmu, ya kita mau belajar dari Hana. Kalau udah dikeluarkan semua, udah ditaruh di bawah telapak kaki Tuhan, jangan engkau ambil lagi, engkau bawa lagi. Ya seringkali kita begitu kan, kita udah curahkan semua apa yang menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan, tetapi sudah diletakkan di bawah kaki Tuhan, kita ambil lagi sama kita gumulkan lagi, kita nangis lagi, kita bersedih lagi. Tetapi kita mau lihat, belajar dari Hana. Setelah dia menyerahkannya kepada Tuhan, pergumulannya, kepedihannya, mukanya udah gak muram lagi, dia mau makan. Artinya apa? Dia meninggalkan bebannya di bawah telapak kaki Tuhan, dan dia nggak ambil lagi untuk jadi bebannya dia, enggak. Karena dia percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan doa-doanya. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, kita mau belajar ketika kita datang kepada Tuhan, kita letakkan beban kita, jangan dibawa lagi sama kita. Kalau kita bawa lagi berarti kita belum meletakkan beban kita, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Masih ada di dalam tanganmu beban pergumulanmu itu. Nah, kalau masih ada di dalam tanganmu beban pergumulan itu, berarti tanggung jawab siapa untuk menyelesaikannya? Tanggung jawab engkau, bukan tanggung jawab Tuhan. Paham kan Bapak Ibu? Kalau engkau sudah meletakkannya ke dalam tangan Tuhan, berarti tangan Tuhanlah, maksudnya Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya bagi engkau. Tetapi kalau engkau masih pegang-pegang di tanganmu, masih tanggung jawabnya engkau, bukan tanggung jawab Tuhan ya. Oke, tadi kita sudah belajar berapa poin itu? Tadi yang pertama apa? Jikalau engkau mengalami pergumulan, kepedihan, ya sama seperti Hana, kita mau serahkan kepada Tuhan. Yang kedua tadi, ya jikalau udah diserahkan kepada Tuhan, jangan dibawa-bawa lagi. Yang ketiga apa? Sama seperti Hana, membuat perjanjian dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan kita itu memang Tuhan perjanjian kan? Allah perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru, namanya juga perjanjian. Alkitab kita aja dikatakan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, engkau juga boleh mulai melakukan perjanjian seperti Hana dan seperti saya. Tapi jangan lupa loh, Allah kita itu Allah yang menepati perjanjian dan Allah yang menguji hati. Ya, saya itu diuji itu bertahun-tahun. 5 tahun kali ada diuji ya. Masih ingat bagaimana Yusuf diuji? Diuji berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun sebelum dia mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, sekitar umur 17 tahun kali ya Yusuf menerima janji Tuhan, bagaimana
bintang-bintang ya dan bulan, matahari tunduk kepada dia ya. Itu melambangkan saudara-saudaranya dan ayah ibunya ya tunduk kepada dia ya, hormat. Tetapi butuh waktu 13 tahun sampai dia menerima janjinya. Demikian pula Bapak Ibu ya, saat ini saya mengundang Bapak Ibu, mari engkau buat perjanjian pribadi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus ya. Perjanjiannya nggak usah sama seperti saya, apa saja yang Roh Kudus dorong engkau untuk ya melakukan perjanjian dengan Tuhan. Nggak perlu mirip sama saya ya. Saya itu dapat perjanjian seperti itu karena saya didorong oleh firman Tuhan, didorong oleh Tuhan dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, dalam doa-doa saya, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam puasa, dalam mimpi. Makanya saya bisa ngomong seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin ya perjanjiannya beda karena Tuhan itu punya rencana untuk Bapak Ibu, untuk setiap kita berbeda-beda menurut panggilannya. Bapak Ibu nggak perlu sama seperti saya, nggak perlu sama seperti Hana yang menyerahkan anak laki-lakinya ya. Tetapi biasanya Tuhan itu meminta segala sesuatu yang paling kita kasihi. Jangan meminta yang sama seperti Abraham. Kenapa Abraham nggak maksudnya Tuhan nggak minta kekayaan dari Abraham, tetapi Tuhan meminta anak laki-lakinya yang paling dikasihinya. Ya karena Tuhan tidak mau diduakan. Demikian pula Bapak Ibu dan saya. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Ya mulai buat janji pribadi dengan Tuhan. Dan kita mau belajar hal berikutnya dari Hana. Hana akhirnya menyerahkan Samuel ya untuk Tuhan, menjadi milik Tuhan. Kan Samuel yang dia minta-minta yang dia minta-minta dari Tuhan sampai dengan begitu pedih air mata. Dan apa yang terjadi? Maksudnya Samuel diserahkan kepada Tuhan ya. Hana menyerahkan yang paling dikasihinya kepada Tuhan. Nah, demikian pula dengan Bapak Ibu dan saya. Biasanya Tuhan itu meminta yang paling kau kasihi karena Tuhan tidak mau diduakan. Tetapi Bapak Ibu percayalah, segala sesuatu yang kau serahkan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Ya, kita hidup aja sekarang, kita yang berhutang kepada Tuhan kan? Iya kan? Kita yang seharusnya ya sudah berdosa, ya kita yang seharusnya dikutuk, tetapi Tuhan Yesus sudah membayar segala harga dari kutuk dosa kita, segala harga daripada berkat kita di atas kayu salib. Ya kita bisa hidup hari ini juga karena berkat Tuhan. Kita lah yang sesungguhnya berhutang kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kau serahkan kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada kita. Ya, ada satu waktu saya disuruh sama Tuhan ngasih sama gerejanya, sama hamba Tuhannya. Kemudian ya udah, pada saat itu kan saya lagi susah-susahnya, saya lagi nggak ada duit kan, bisnis saya lagi kolaps, tapi Tuhan suruh saya kasih. Dan satu malam waktu habis saya kasih itu, Tuhan kasih saya mimpi bahwa pemberian saya itu memuliakan nama Tuhan, memberikan Dia hormat kepadanya. Wah, saya senang dong dikasih mimpi begitu. Dan kemudian Tuhan ngomong begini, segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan sampai ngomong begitu loh dalam mimpi saya, jelas sekali. Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu, sampai angkanya nih ya, angkanya disebutkan di dalam mimpi itu, angkanya, jumlahnya Dia mau kembalikan kepada saya. Sampai seperti itu Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa membimbing. Ya jikalau engkau patuh, jikalau engkau taat kepada pimpinan Tuhan, ya pimpinan Tuhan itu
Yang pertama, kalau Bapak Ibu belum bisa mendengar, belum bisa sensitif mendengar suara Tuhan, pimpinan Tuhan yang pertama itu adalah firman-Nya ya. Firman Tuhan itu yang basic. Kalau Bapak Ibu nggak mau baca firman, engkau nggak mungkin bisa mendapatkan pimpinan Tuhan yang lain. Yang lain itu seperti apa ya? Misalnya ya audible, mimpi, ya penglihatan dan lain sebagainya. Iya kan? Engkau mungkin bisa, tetapi engkau bagaimana tahu bahwa itu suara Tuhan atau bukan? Ya, basicnya yang paling dasar Bapak Ibu harus baca firman Tuhan. Sehingga engkau bisa membedakan yang mana dari Tuhan, yang mana dari setan iblis. Karena setan iblis juga bisa ngasih mimpi, bisa ngasih ya penglihatan, bisa ngasih suara audible. Jadi engkau harus tahu dulu kebenaran firman Tuhan sehingga engkau bisa membedakan mana pimpinan Tuhan dan mana yang bukan. Ya, sama halnya Bapak Ibu, kita melihat Hana ya, kita mau balik lagi kita melihat Hana. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Samuel 1 ayat 28 yang barusan kita baca. Oh enggak ya, barusan kita nggak baca ya. 1 Samuel 1 ayat 28. Dikatakan, maka ketika ya Hana setelah memiliki Samuel, maka Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Saya bacakan 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini Hana menyerahkan Samuel untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan seumur hidupnya. Tetapi yang menarik yang saya mau ajak Bapak Ibu lihat di sini adalah dalam versi New King James Version-nya, saya bacakan ya. Therefore I also have lent him to the Lord, as long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they worship the Lord there. Kata yang digunakan itu bukan menyerahkan. Kata yang digunakan itu apa dalam versi New King James Version-nya itu lend, meminjamkan. Ya. Dalam versi, ini kan versi New King James Version. Dalam versi King James Version-nya itu juga sama ya, kata yang dipakai adalah meminjamkan. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakainya itu memang artinya luas. Ada meminjamkan, ada menyerahkan. Jadi bahasa aslinya juga memang sama ya. Jadi ini poin yang saya mau Bapak Ibu lihat, sama seperti mimpi saya dan sama seperti Hana, firman Tuhan ini backup ya. Bahwa apa? Segala sesuatu yang kau serahkan kepada Tuhan itu tidak akan hilang. Ya. Nah, sekarang apa yang hancur dalam hidupmu? Apa yang tidak berarti dalam hidupmu? Apa yang hilang dalam hidupmu? Saya undang Bapak Ibu, mari engkau buat perjanjian pribadi dengan Tuhan sama seperti Hana, sama seperti saya. Dan mari serahkan kepada Tuhan. Sama halnya seperti Hana menyerahkannya kepada Tuhan. Mungkin saat ini hidupmu hancur. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri lagi. Mungkin yang saat ini hancur dalam hidupmu bisnismu. Serahkanlah bisnismu, keuanganmu itu ke dalam tangan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, berarti kepunyaan siapa? Bapak Ibu jawab. Kalau kita sudah menyerahkannya, nih misalnya saya menyerahkan ya, ini saya menyerahkan handphone kepada Bapak Ibu. Berarti handphone ini sudah menjadi milik Bapak Ibu kan? Bukan milik saya lagi kan? Nah, demikian pula Bapak Ibu dan saya. Jikalau kita menyerahkan misalnya hidup kita yang hancur ke dalam tangan Tuhan, berarti hidup kita ini bukan milik kita lagi.
Jadi yang memerintah dalam hidup kita bukan kita lagi. Kalau Tuhan suruh A ya A, kalau firman Tuhan suruh B ya B, gitu loh. Nah, kenyataannya seringkali ya, kita ini mau segala sesuatu yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Mau berkatnya, mau kesembuhan, mau keselamatan, mau hidup yang kekal. Tetapi kita nggak pernah mau menyerahkan hidup kita, apa yang menjadi milik kita, ke dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita aja nggak mau diserahkan, apalagi bisnis kita, apalagi keuangan kita, ya, atau kesehatan kita. Bagaimana mungkin kita, ya, mau segala berkatnya, segala kebaikannya, tetapi kita nggak mau menyerahkan apa yang menjadi hidup kita, milik kita, kepada tangan Tuhan. Ya, saya baca komentarnya Ibu Nana. Kalau kita menyerahkannya, bagaimana kita tahu perintahnya? Nah, itu lagi Ibu Nana. Yang basic, kita itu harus baca firman Tuhan. Ya, sama halnya kayak kita pacaran ya. Misalnya kita mau married, kita mau nikah. Misalnya kalau dijodohin nih, langsung siapa A sama B langsung married. Nggak begitu kan ya. Tetapi hari pertama kenalan, kita kenalan dulu namanya siapa, kenalan dulu dia sukanya apa, maunya apa. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, kita nggak bisa langsung kenal Tuhan begitu aja. Mulai Bapak Ibu mulai cari Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, ya, perenungan firman Tuhan, puji-pujian, maka engkau makin hari engkau akan makin mengenal Tuhan. Engkau pasti akan dibimbing sama seperti saya, sama seperti Hana. Engkau pasti akan dibimbing apa yang harus engkau lakukan dalam hidupmu, dalam situasimu, dalam masalahmu, dalam pergumulan hidupmu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu. Ya, ketika saya bisa saksikan, ketika saya menyerahkan, ya, saya bilang, ya Tuhan, saya tidak akan menahan segala sesuatu yang baik daripadamu kalau engkau memintanya, dan daripada orang yang membutuhkannya. Ya, kalau memang engkau yang memimpin, ya, karena zaman sekarang banyak sekali ke inbox saya butuh duit, pusing lah saya, semua orang butuh duit. Ya, Tuhan bilang apa? Yang kelihatan, your neighbor itu yang kelihatan di matamu, yang susah yang kelihatan di matamu, ya engkau wajib tolong. Tetapi yang nggak kelihatan, yang di ujung sana, di kota mana, ya itu bukan kewajiban kita, kecuali kalau memang Roh Kudus menggerakkan untuk menolong. Tetapi saya bisa saksikan ya, segala sesuatu yang mimpi-mimpi saya, yang saya kepengen itu hari ini, ya, Tuhan berikan jauh lebih baik daripada apa yang bisa saya bayangkan dan pikirkan. Luar biasa kan Tuhan itu, Tuhan menepati janjinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan Hana, ya, dia menyerahkan Samuel, tetapi apa yang Tuhan berikan kepada Hana? Hana memperoleh 5 orang anak. Penggantinya Samuel. 5 itu sebetulnya angka simbol anugerah, grace. Number 5 ya, grace. Jadi Tuhan memberikan perkenanan anugerah kepada Hana. Dan perhatikan Bapak Ibu, Samuel, ya, yang diserahkan kepada Tuhan itu, anak yang diserahkan kepada Tuhan itu, Tuhan pakai luar biasa. Dia adalah nabi, mungkin yang dia memang bukan nabi pertama, tetapi yang pertama setelah sekian lama di Israel itu nggak ada suara Tuhan. Dikatakan sudah lama nggak ada suara Tuhan. Tetapi ketika Hana menyerahkan Samuel, Samuel dipakai Tuhan luar biasa. Dia adalah nabi pertama yang mengurapi raja pertama di Israel. Siapa? Raja Saul dan raja terbesar lah, Daud, ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan dikatakan none of his words fail to the ground. Maksudnya apa? Tidak ada kata-katanya, satupun kata-katanya yang gagal.
waktu dulu ya prophet, nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan suaranya Tuhan. Jadi kalau kata-katanya tidak ada yang gagal, berarti dia nabi tulen, nabi sungguhan, nabi besar. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai Samuel secara luar biasa. Bahkan dikatakan dia adalah dia mendidik ya sekumpulan nabi-nabi. Berarti dia adalah nabi ya besar. Bahkan dikatakan apa? Atmosfernya dia ya. Bapak Ibu tahu nggak sih namanya atmosfer ya? Ketika Saul kan bukan nabi, tetapi ketika Saul datang ya ke tempatnya Samuel, dia itu bisa membuat atmosfer itu menjadi atmosfer profetik, di mana ketika Saul datang dia juga menari-nari dan bernubuat ya, sampai dahsyatnya luar biasanya Samuel dipakai Tuhan jadi hakim-hakim pertama di bukan hakim pertama, tetapi hakim-hakim yang dipakai Tuhan secara luar biasa di Israel. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya saat ini, apa yang hancur dalam hidupmu? Apa yang tidak berharga lagi dalam hidupmu? Apa yang sudah hilang dalam hidupmu? Mari Bapak Ibu, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan akan membuatnya menjadi luar biasa. Apa yang kecil, apa yang hancur, apa yang sudah tidak ada harganya lagi, apa yang sudah tidak berarti dalam hidupmu, serahkan kepada Tuhan ya. Dan jangan lupa, kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, berarti haknya Tuhan. Kalau Tuhan suruh apa, ya engkau harus taat. Kan sudah punyanya Tuhan, bukan punya engkau lagi kan? Ya, kalau engkau sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan, ya hidupmu bukan milikmu lagi. Tuhan suruh engkau melakukan segala sesuatu yang di luar nalar pun engkau harus tetap melakukannya. Karena Tuhan yang sudah menjadi raja. Tahukah Bapak Ibu, kalau engkau sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, maka kerajaan Tuhan yang akan hadir ya. Misalnya engkau menyerahkan keuanganmu kepada Tuhan, maka kerajaan Tuhan yang hadir dalam keuanganmu ya. Mana mungkin kalau kerajaan Tuhan hadir dalam keuanganmu, engkau susah-susah gitu, keuanganmu compang-camping melarat, nggak mungkin. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, nggak mungkin hidupmu itu nggak ada artinya. Pasti Tuhan pakai hidupmu menjadi dahsyat. Kenapa? Karena kerajaan Allah lah yang akan hadir dalam hidupmu. Kerajaan Allah itu apa sih? Ya, Allah yang memerintah dalam hidupmu. Kalau Allah memerintah dalam hidupmu, masa sih hidupmu nggak ada artinya? Nggak mungkin. Orang Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan mencipta segala sesuatu yang hancur, dia bisa ciptakan kembali menjadi sesuatu yang baik, yang berguna. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua ya. Sebetulnya saya mau berbicara jauh lebih panjang, tetapi kayaknya jangan panjang-panjang, nanti nggak nempel semua. Nanti ya buat besok-besok deh yang lain. Saya percaya ya sampai di sini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, apapun keberadaan mereka. Roh Kudus, Engkau yang berbicara secara pribadi kepada setiap anak-anak-Mu saat ini. Segala sesuatu yang hancur dalam kehidupan anak-anak-Mu, segala sesuatu yang sudah hilang, Roh Kudus jamah hati anak-anak-Mu. Mungkin kesehatan mereka saat ini yang sedang berkendala. Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu untuk mau menyerahkan hidup mereka, menyerahkan segala sesuatunya kepadamu Tuhan, sehingga Engkau Tuhan yang memerintah, sehingga Engkau Tuhan yang memiliki kehidupan anak-anak-Mu yang ada di live room ini.
sehingga Engkau yang akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu semua, sehingga Engkau Tuhan yang akan memulihkan yang hancur menjadi baik, yang tidak ada artinya menjadi berarti di tangan Tuhan. Saat ini Roh Kudus, mari Engkau materaikan firman-Mu, mampukan anak-anak-Mu mengambil komitmen saat ini di hadapan Engkau. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu, mari Engkau ambil keputusan. Kalau Engkau belum siap, nggak apa-apa, Engkau berdoa secara pribadi nanti ya. Engkau berdoa secara pribadi nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk kemenangan firman-Mu. Saat ini hamba-Mu melepaskan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Diberkatilah Engkau, diberkati dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, mengalir memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Darah Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Berkat Tuhan dicurahkan berkelimpahan, memberkati hidupmu, lumbung-lumbungmu, keluargamu, anak cucumu, segala sesuatu yang kau pegang dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang sudah terberkati, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang sudah share. Terima kasih semuanya. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan pujian. Apa ya, kemarin ada yang request deh. Request apa ya? Tuhan Yesus setia ya kalau nggak salah. Mohon maaf saya belum sempat cari lagunya, tapi harusnya ada. Ada request tak terbatas. Oh ya boleh, itu tak terbatas kayak gimana ya? Tak terbatas kita cari lagunya kayak gimana lagunya. Tak terbatas yang kayak gitu bukan Kakak Medalena? Tak terbatas, darah Yesus bebaskanku. Ya, ada request lagu yang familiar. Kayaknya saya harus banyak belajar lagu Indonesia. Oh iya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Boleh. Oke. Yang ini bukan ya? Oh, ini kali ya. Oh, bukan, keroncong itu. Bapak Ibu yang sakit, boleh ya tulis di komentar. Oh, kayaknya bukan deh. Bentar ya. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan, yang lagi sakit, boleh tuliskan di komentar. Saya akan undang naik ke atas. Kayaknya ini ya. Mudah-mudahan betul. Lagu berkat Tuhan. Ya, besok lagi ya Kakak Estina. Terima kasih. Terima kasih Kakak Lim, besok lagi ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagi Dia. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna
Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun kamu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, mukjizat-Mu nyata. Ibu Elia boleh klik tombol tamu kalau mau didoakan khusus ya. Klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik ke atas. Sebentar, ada verifikasi di TikTok. Oke. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ya, Kakak Ferdi, kalau mau didoakan boleh klik tombol tamu. Gak mustahil ya, kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah sembuhkan orang yang sakit stroke, tangannya bisa normal, bisa jalan kembali. Gak mustahil Kakak Ferdi juga ya, bagi Kakak Ferdi. Kalau mau didoakan khusus, Kakak Ferdi saya undang untuk klik tombol tamu, sehingga saya bisa berdoa langsung untuk Kakak Ferdi. Nggak mustahil, kemarin-kemarin Tuhan sudah sembuhkan instan ya, secara langsung instan. Orang yang sakit stroke, yang tangannya nggak bisa digerakkan bisa gerak normal, yang nggak bisa jalan instan. Nggak mustahil Kakak Ferdi juga. Kalau Kakak Ferdi mau didoakan khusus, saya undang untuk klik tombol tamu Kakak Ferdi ya, Pak Ferdi ya. Klik tombol tamu. Saya belum melihat Pak Ferdi di tombol tamu ya, termasuk Ibu Elia. Kalau mau didoakan khusus, saya undang naik ke atas. Silakan klik tombol tamu. Oh, sudah ada ya. Ya, Ibu Elia, monggo silahkan. Saya sudah undang naik ke atas Ibu Elia. Ya, kalau nggak bisa, saya sudah undang naik ke atas Ibu Elia ya. Percaya aku tak berdaya, yang sempurna. Jika ku percaya mukjizat itu nyata, karena kekuatan. Pak Ferdi, adakah Pak Ferdi sudah klik tombol tamu kah Pak Ferdi? Sebentar ya. Oh, Pak Ferdi sudah ada. Pak Ferdi, saya sudah undang naik ke atas. Ya, puji Tuhan, kesaksian Ibu Nana ya. Kemarin nafasnya sudah sesak, didoakan, sekarang sudah normal sampai sekarang. Puji Tuhan, Ibu Nana, untuk kesaksiannya. Pak Ferdi, saya malu untuk jadi tamu. Doakan saja, Kak. Oke ya.
Ya, bedanya kalau jadi tamu nggak jadi tamu itu bedanya kalau misalnya ya. Pak Ferdi, halo Pak Ferdi. Eh, ya sudah ya nggak mau. Ya, oke, nggak apa-apa. Pak Ferdi, kalau nggak mau, boleh saya doakan Pak Ferdi? Ya sudah, kalau nggak mau jadi tamu nggak apa-apa. Pak Ferdi, mohon maaf sebelumnya. Hmm, ada yang perlu Pak Ferdi akui di hadapan Tuhan, ada dosa-dosa yang Pak Ferdi belum selesaikan. Silahkan Pak Ferdi berdoa dulu. Shalom Pak Ferdi. Oh, shalom. Ya, katanya Pak Ferdi malu untuk jadi tamu. Ya sudahlah. Oke. Tetapi Pak Ferdi, ya kalau nggak ke inbox saya, nanti saya doakan secara pribadi ya Pak Ferdi, ke inbox saya. Nanti saya doakan secara pribadi ya. Oke. Sudah bisa jalan. Oh, saat ini sudah bisa jalan ya, puji Tuhan. Sekarang yang kurang apanya? Hmm, yang kurang apanya? Nanti saya doakan ya. Spesifik kita minta dari Tuhan itu biasanya spesifik. Misalnya apanya? Misalnya tangannya atau apanya ya. Oke. Kalau begitu, nah Ibu Nina, kalau untuk anak takut Tuhan itu kewajiban mama untuk doa ya. Itu pagi, siang, sore, malam kita harus doain ya. Kalau misalnya bisa didoakan dunia ini mengalami takut akan Tuhan, wah seluruh dunia langsung bisa selamat kan, nggak masuk neraka kan. Mengertikan analoginya bahwa kalau seluruh dunia bisa langsung didoakan langsung selamat, ya seluruh dunia nggak ada yang masuk ke neraka, seluruh dunia masuk surga. Jadi kalau untuk anak-anak, ya doakan Ibu Nina sebagai orang tua yang harus berdoa untuk anak-anak ya. Oke, saya doa deh langsung ya ke untuk Pak Ferdi. Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Ferdi Eka Putra, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, sudah hancur, sudah patah atas Kak Ferdi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin sakit di tubuhnya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan berkat kesembuhan atas Pak Ferdi. Semua organ dalam tubuhmu berfungsi dengan normal. Kakimu semuanya berfungsi dengan normal, berjalan normal. Tanganmu juga berfungsi dengan normal, berjalan dengan normal. Semuanya fungsi-fungsi dari sel-sel di otakmu juga berfungsi dengan normal. Semua sel-sel di otakmu berfungsi dengan normal, dan semua organ-organ dalam tubuhmu berfungsi dengan normal. Belas kasihan Tuhan turun atas Pak Ferdi. Belas kasihan perkenanan Tuhan turun atas Pak Ferdi. Saat ini jadilah engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Kakak Estina yang sangat setia. Masalah ginjal. Ya, Ibu Elia, ya saya berdoa untuk Ibu ya. Ibu kan? Ya, saya berdoa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, mari Engkau jamah Ibu Elia saat ini. Belas kasihanmu turun atas Ibu Elia, Roh Kudus, mari Engkau jamah Ibu Elia, jamah
Ginjalnya sekarang berfungsi dengan normal, berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang badanmu nggak lemes-lemes lagi, ginjalnya sekarang berfungsi dengan baik, badanmu sekarang normal, ringan, nggak lemes-lemes lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Kakak Elia Lugando. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kan Tuhan ginjalnya kembali Ya, ginjalnya normal. nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Kakak Elia, apa yang Kakak Elia rasakan setelah didoakan? Kakak Ferdi juga apa yang dirasakan setelah didoakan? Boleh tuliskan di komentar ya. Makasih buat Cimeing sudah bisa respon yang kemarin Kristis. Ya Kakak Lim, ya terima kasih untuk kesaksiannya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Kakak Joy. Tuhan Yesus memberkati Kakak Joy. Ya Roh Kudus kiranya engkau terus menjamah Ibu Meing. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, memulihkan Ibu Meing dengan sempurna, memulihkan Ibu Meing dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu. Kakak Verson Pepsi mau didoakan langsung nggak? Kalau syaraf kejepit sih kemarin-kemarin Tuhan nyembuhin kayak begini nih, tik gitu. Kayak apa? Ya Bu Esther ya. Kemarin-kemarin. Ya nggak ada yang mustahil buat Kakak Verson Pepsi. Tuhan akan melakukan yang sama buat Kakak Verson Pepsi ya. Kakak Verson kalau mau didoakan langsung, saya undang naik ke atas. Soalnya banyak yang suka malu-malu kalau didoakan naik ke atas. Apakah saya terlalu keras, Bu Esther? Katanya saya itu keras banget. Ditanya dosanya apa gitu. Itu bukan saya, itu Roh Kudus yang ngasih tahu ini ada dosa yang belum diselesaikan. Terlalu keras ya? Terlalu keras kah? Enggak. Apa-apa, belajar Bu, biar semua belajar. Kayak kemarin itu yang apa yang sakit pinggang ya. Saya bilang ada dosa yang belum diselesaikan. Enggak, saya enggak ada. Terus saya bilang ada sumpah serapah. Oh iya 2 tahun yang lalu baru dia mau. Shalom kakak, siapa nih dengan kak siapa? Halo, shalom dengan Pak siapa ini? Pak Verson? Shalom. Ya Pak Verson ya. Sekarang sakitnya di mana Pak Verson? Saraf terjepit di bagian tulang belakang. Oh ya, sekarang yang sakit tulang belakangnya ya? Ya, saya pertama awalnya sakit sampai tidak bisa jalan di bagian pinggang ke bawah, sampai lumpuh, sampai tidak bisa jalan. Tapi karena mungkin saya ikut ibadah-ibadah online, terus selalu ikut Pastor Andi Simon, terus saya selalu juga ada ikut kakak di sini. Jadi memang ada proses saya sampai bisa jalan tapi masih gunakan tongkat dalam proses penyembuhan. Oh oke. Mari saya izinkan saya berdoa ya Pak Verson. Ya baik ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Verson saat ini. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa. Saat ini sudah hancur kutuk sakit penyakit atas Pak Verson, saat ini sudah hancur, sudah patah atas Pak Verson. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat yang bikin syaraf kejepit, yang bikin tulang belakangnya sakit, sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi, hai sakit penyakit. Pak Verson sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya perintahkan syaraf kejepit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kuasa Tuhan mengalir,
Roh Kudus, sulit, mari engkau biarkan jamah Pak Verson. kekuatan Jamah Pak Verson sekarang syaraf kejepitnya sembuh. Tulang belakangnya sekarang nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tulang belakangnya sekarang nggak sakit lagi. Sakitnya saya perintahkan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya Pak Verson sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa jahat sudah nggak punya hak lagi atas Pak Verson. Sekarang saya ikat semuanya, saya hancurkan, saya patahkan. Kuasa-kuasa sakit, penyakit atas Pak Verson sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dosanya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang semua roh-roh jahat yang bikin sakit di punggungnya saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari engkau jamah Pak Verson, jamah Pak Verson dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Engkau jamah Pak Verson. Kesembuhan mengalir sekarang. Roh Kudus, jamah Pak Verson. Tulang belakangnya sekarang sudah nggak sakit lagi. Syaraf kejepitnya sudah sembuh. Amin. Sekarang semua sakit penyakit di tubuhnya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Verson Persi. Saat ini Pak Verson dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, dipenuhi hatinya dengan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan bahkan mengalir, memenuhi hati dan pikirannya Pak Verson. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Verson. Ya, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Ya, puji Tuhan. Tulang belakang dia rasa ini sudah agak hilang gitu, agak membaik. Sudah membaik. Sudah Ya. berapa persen Pak Verson? Bagaimana kakak? Ya sudah baik ya, ya sudah, puji Tuhan ya. Roh Kudus, Ya. terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Verson. Mari engkau terus mengalir, jamah terus Pak Verson sampai hilang sama sekali. Sakitnya sekarang hilang sama sekali. Saya perintahkan semua rasa sakitnya hilang sama sekali 100%. Roh Kudus kembali, hambamu membawa Pak Verson ke dalam tanganmu. Mengalir terus kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih sayangmu, terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Verson. Saat ini Pak Verson bebas dari rasa sakit, ya bahkan diberkati dengan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas Pak Verson dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ya, oke, kalau gitu Pak Verson sekarang udah enak ya tulang belakangnya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau gitu Pak Verson. Ya. Ya, Terima kasih atas pelayanannya. Doanya Tuhan Yesus memberkati dalam ya, pelayanan. saya disconnect ya. Ya. Oke. Lambung dan nafas yang sering kumat. Kakak Hengki kalau mau didoakan khusus, boleh klik tombol tamu. Kalau enggak, saya doakan langsung ya. Oh, ada. Monggo silahkan. Enggak keras kok. Oh ya, saya baca komentarnya Kak Vivi, enggak keras kok bicara. Soalnya ada yang komplain begitu, ada yang komplain ke Bu Esther ya. Keras sekali. Bukan saya, soalnya Roh Kudus yang ngasih tahu ini ada dosanya, jadi nggak bisa maksudnya belum bisa sembuh, soalnya ada yang ngahalangin. Shalom, Kak Hengki. Shalom. Bantu sekarang lagi sakit apa? Sakit mah? Tidak ada gejala Mbak. Tapi Tapi sering kumat. sering ada Oh. iya angin di perut ini. Kalau sampai setengah mati. Saya kan
akan berdoa buat Kak Hengki, tapi Kak Hengki juga harus menjaga hati dan pikiran, karena selama Kak Hengki nggak jaga hati dan pikiran itu akan kembali lagi. Itu nggak bisa ya. Tapi saya doakan sekarang. Ya, Bu. Yesus ampuni, sucikan, kudus, ya. Kak Hengki hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan saat ini sudah hancur, sudah patah atas Kak Hengki dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit lambung, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bebas. Sekarang kau bebas. Kesembuhan mengalir, Roh Kudus, mari engkau jamah Kak Hengki sekarang. Setiap roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Kak Hengki dengan kasih Tuhan, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi Kak Hengki sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan lambungmu normal sekarang, lambungmu normal, dalam lambungmu sekarang enak dalam. Amin, amin, amin. Ya, Kak Hengki gimana? Apa yang dirasakan setelah didoakan? Kepentingan sedikit Bu, karena ini kebetulan juga saya ada persiapan di triflex ini, jadi saya juga akan minum pelan-pelan ini. Oke. Gimana Kak Hengki? Nggak kurang jelas. Setelah didoakan ada apa yang Kak Hengki? Agak sedikit berkurang ya Bu. Berkurang apanya? Gasnya? Ini berkurang ya. Iya, gasnya ini. Oke, saya doakan lagi. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas lambungmu. Saya melepaskan berkat kesembuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Gas yang ada di lambungmu, asam lambungmu normal, asam lambung kelebihan gas sekarang keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu enak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sudah menjamah, Kak Hengki sudah membebaskan, sudah menyembuhkan, sudah memulihkan. Ya. Udah enak tuh, udah keluar ya. Oke. Ya, udah enak kan udah keluar. Ya. Ya, puji Tuhan ya, puji Roh. Terima kasih Roh Kudus. Oke, Amin. Saya disconnect. Saya mau berdoa untuk Kakak Hen Bali. Doakan saya Hendri biar usaha nggak gagal terus, biar bisa bayar hutang. Saya berdoa ya untuk Kakak Hendi kah? Atau ya Kakak Hen ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Hendri ya. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk langit tembaga, kutuk kegagalan, kutuk penyembahan berhala atas Kak Hendri. Kutuk penderitaan, kutuk masa depan hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh-roh jahat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat atas engkau, diberkatilah engkau, diberkati segala pekerjaan tanganmu, diberkati Tuhan. Kutuk hutang piutang atas engkau sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka jalan berkat bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu kalau perhatikan ya mengikuti live saya setiap hari, saya pernah menceritakan tentang satu kutuk, namanya kutuk penyembahan berhala. Kutuk penyembahan berhala itu salah satunya suka gagal melulu gitu, hutang pihutang ya, itu salah satu kutuk. Jadi ya Bapak Ibu, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya sekarang kan kita bisa berdoa, tetapi untuk kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya Ibu Nana, ya jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa Ibu Nana untuk deklarasi.
kemarin benjolannya sudah mengecil kan. Sekarang ya nanti mau didoakan diundang naik ke atas Ibu Nana. Ya puji Tuhan ya, kemarin Bu Nana bilang benjolannya sudah mengecil. Kalau mau didoakan lagi, mari Nana. Boleh Ibu Nana saya undang naik ke atas ya. Ibu Nana, mana adakah engkau nggak ada di tombol tamu Ibu Nana, saya nggak bisa undang naik ke atas. Ya, saya nggak bisa undang naik ke atas Ibu Nana. Oke. Ya, diberkatilah ya anak Daisy ya, anak Daisy diberkati, pulih sempurna tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, kalau gitu ya saya berdoa untuk suaminya Kakak Angelika ya, orangnya nggak ada di sini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya suaminya Kakak Angelika, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar, yang bikin benjolan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir saat ini, membebaskan suaminya Kakak Angelika, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh iya tuh kan pengakuannya Kakak Hendri, benar Bu, saya dari Islam, baru kenal. Sorry, ampun. Sorry ya, saya nggak mau menyebut agama lain, sebetulnya nggak itu apa ya, nggak etis, mohon maaf. Saya hanya membaca komentar, mohon maaf ya. Saya nggak mau menyudutkan agama lain, saya nggak mau. Kita hidup bertoleransi ya, cuman saya hanya membaca komentar itu untuk menegaskan kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan yang saya bagikan setiap hari kepada Bapak Ibu itu ya dan amin. Bapak Ibu, kan kemarin saya pernah cerita ada kutuk penyembahan berhala ya, kutuknya apa ya. Kalau Bapak Ibu bilang ya sekarang kan kita sudah zaman perjanjian baru, zaman anugerah, iya, tapi tetap aja ada. Kalau kita tetap masih hidup di dalam kedagingan, hidup dalam dosa, tetap ada. Masa nggak ada? Tuhan nggak adil dong kalau begitu ya. Oke, kalau gitu saya rasa saya akhiri dulu live-nya pagi hari ini. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut, yang sudah mendukung. Terima kasih juga untuk Ibu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.